Kita mungkin sering mendengar kata assassin. Kamus Oxford mengartikannya sebagai a person who murders an important person for political or religious reasons. Orang yang membunuh orang-orang penting demi tujuan politik atau agama. Kata ini juga kerap digunakan sebagai judul dalam film, yang begitu mendengarnya saja, kita bisa langsung membayangkan keseruan aksi laga dan trik-trik misterius di dalamnya. Meski demikian, mungkin sedikit yang menyadari bahwa kata yang sekarang digunakan dalam bahasa Inggris ini sebenarnya merupakan kata serapan dari nama sebuah sekte dalam sejarah Islam yang dikenal dengan sekte Assassin, sebuah sekte misterius yang menjadi kondang akibat aksi-aksi teror yang dilakukannya pada abad ke-11 sampai 13 Masehi. Pembunuhan politik sebelum lahirnya sekte Assassin sudah lama dikenal dunia. Namun kelebihan Assassin, ia muncul di masa awal Perang Salib, di mana interaksi antar kekuatan dunia bertemu dan dinamika politik global sedang dalam masa carut-marut. Aksi-aksi mereka yang berkelas, akurat, dan monumental membuat sekte kecil ini begitu diperhitungkan. Hampir semua imperium besar masa itu pernah menjadi korban dari sekte Assassin. Di antaranya dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, Mongolia, Inggris, hingga Yerusalem. Dari merekalah dunia mengenal trik dan seni pembunuhan dengan akurasi tinggi. Target mereka adalah orang-orang penting dan berpengaruh yang eksekusinya dilakukan di depan publik, namun dengan teknik yang begitu rapi, sehingga mereka mampu pergi tanpa meninggalkan jejak. Anggota kelompok assassin ini siap menanggung resiko disiksa hingga dibunuh. Rangkaian pembunuhan yang mereka lakukan juga memunculkan nuansa teror ke seantero negeri, bahkan mengubah arah sebuah peperangan dan jalannya sebuah dinasti. Beberapa korban yang berhasil dibunuh dan tercatat dalam sejarah antara lain Mizam al-Mulk, 1092 Masehi. Ia adalah seorang wazir di Kekaisaran Saljuk, dibunuh oleh seorang anggota Assassin yang menyamar sebagai Sufi. Maudud dari Mosul, 1113 Masehi, dibunuh saat ia meninggalkan sebuah masjid setelah sholat. Kemudian ada Al-Afdal Shahanshah, 1122 Masehi. Ia adalah seorang wazir dari dinasti Fatimiyah yang terbunuh saat perayaan Idul Adha. Selanjutnya ada Bursukwi dari Mosul, 1126 Masehi, penggantinya Maudud dari Mosul, yang terbunuh juga oleh anggota Assassin. Selanjutnya adalah Al-Amir, 1130 Masehi, Khalifah dinasti Fatimiyah yang dibunuh oleh anggota Assassin. Riwayat sekte ini berakhir pada tahun 1256 Masehi dalam invasi tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dikabarkan Hulagu menghancurkan sekte Assassin yang bermarkas di Alamut dengan membawa 150.000 pasukan. Benteng Alamut sendiri berdiri di atas bukit dengan ketinggian 6.980 kaki di atas permukaan laut. Satu-satunya jalan masuk yang memungkinkan untuk sampai ke benteng tersebut terletak di bagian timur laut. Beberapa meter di bawah menara timur tersebut, pintu masuknya berupa terowongan sedalam 6 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi 2 meter yang terbuat dari batu. Benteng ini dibangun dengan bahan-bahan bebatuan yang sangat kokoh, tertutup dan berada di lokasi yang sangat strategis. Inilah tempat yang menjadi pusat pengumpulan data-data intelijen, pendidikan tinggi, serta pelatihan para anggota tentang teknik penculikan, serangan, serta pembunuhan. Benteng tersebut memberi kerahasiaan mutlak sekte Assassin dari musuh-musuhnya. Bahkan, pimpinan dan pendiri sekte ini yang bernama Hasan Sabah tidak banyak yang mengetahui identitasnya. Konon, sejak memasuki benteng tersebut, ia hanya pernah sekali atau 2 kali keluar. Selebihnya, ia memerintahkan semua aksi sektenya dari dalam benteng ini, hingga ia juga wafat di benteng tersebut. Masyarakat sekitar mengenalnya hanya dengan sebutan orang tua dari gunung.